Selamat datang di pelatihan ini tentang manajemen akun, di mana kita akan fokus pada cara membangun hubungan klien yang mendorong pertumbuhan bisnis. Pelatihan ini dirancang khusus untuk account manager dan tim layanan klien, dengan tujuan membantu Anda mengembangkan keterampilan yang tepat untuk memperkuat kemitraan dengan klien. Materi ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Seba Ali, seorang ahli yang berpengalaman di bidang ini. Saya harap Anda siap untuk mempelajari cara-cara konkret yang dapat meningkatkan keberhasilan bisnis melalui hubungan klien yang solid. Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda akan mampu memahami prinsip-prinsip inti manajemen akun yang efektif. Selain itu, Anda akan belajar bagaimana membangun kepercayaan klien melalui komunikasi yang konsisten dan transparan. Kita juga akan membahas cara mengidentifikasi peluang untuk menumbuhkan nilai dari setiap akun yang Anda kelola. Tidak kalah penting, Anda akan dilatih untuk menangani konflik dan ekspektasi klien dengan cara yang profesional dan terstruktur. Terakhir, pelatihan ini akan membekali Anda dengan strategi retensi yang terbukti efektif untuk menjaga klien agar tetap terlibat dan loyal dalam jangka panjang. Pelatihan ini dirancang untuk semua level, mulai dari account eksekutif pemula hingga manajer senior yang ingin memperkuat praktik mereka dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis prinsip. Manajemen akun adalah proses yang sangat penting dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan klien yang sudah ada. Tujuannya bukan hanya untuk mempertahankan kontrak, tetapi menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Seorang account manager yang baik bukan hanya memberikan layanan biasa, tapi bertindak sebagai penghubung strategis antara klien dan organisasi. Mereka harus memahami kebutuhan bisnis klien secara mendalam agar solusi yang diberikan benar-benar relevan dan menghasilkan dampak positif yang nyata. Peran utama account manager dalam organisasi adalah sebagai penghubung klien. Mereka adalah wajah perusahaan yang langsung berinteraksi dengan klien, mewakili semua nilai, komitmen, dan kemampuan organisasi. Selain itu, account manager juga berfungsi sebagai pendorong pendapatan dengan memahami kebutuhan klien secara mendalam sehingga bisa menemukan peluang untuk memperluas layanan dan meningkatkan nilai kontrak secara organik. Tidak kalah penting, mereka juga menjadi pelindung hubungan, yang artinya ketika terjadi masalah, mereka bisa merespons dengan cepat dan transparan, serta fokus mencari solusi agar hubungan tetap stabil dan kuat. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang kuat dengan klien. Dan ini bukan hanya soal harga atau penawaran terbaik. Klien ingin merasa yakin bahwa Anda akan selalu menepati janji dan bertindak demi kepentingan mereka. Kepercayaan ini dibentuk secara bertahap melalui konsistensi tindakan kita dari waktu ke waktu. Misalnya, dengan selalu menindaklanjuti komitmen, memberikan jawaban jujur, dan terbuka mengakui kesalahan saat terjadi, kita menambah lapisan kepercayaan yang semakin kuat. Namun, setiap kali kita gagal melakukannya, kepercayaan yang sudah dibangun akan terkikis. Jadi, menjaga kepercayaan adalah kunci keberhasilan jangka panjang dalam manajemen akun. Pada slide ini, kita fokus pada 3 pilar utama yang membangun kepercayaan klien. Pertama, kompetensi. Klien perlu yakin bahwa kita benar-benar paham apa yang kita lakukan. Ini berarti kita harus menunjukkan pengetahuan mendalam tentang produk, industri klien, dan tantangan yang mereka hadapi. Kita harus menjadi sumber jawaban, bukan pertanyaan. Kedua, integritas. Sangat penting untuk selalu menyampaikan informasi secara jujur, bahkan jika kabar itu tidak menyenangkan. Kejujuran ini justru lebih dihargai daripada hanya memberikan berita baik. Ketidakjujuran, sekecil apapun, bisa merusak kepercayaan yang telah dibangun secara permanen. Terakhir, keandalan. Ini berarti kita harus konsisten dalam melakukan apa yang telah kita janjikan, menepati tenggat waktu, dan selalu merespons pesan dari klien. Klien yang merasa bisa mengandalkan kita cenderung tetap bertahan lebih lama, dan itulah kunci hubungan yang sukses. Pada slide ini, kita akan membahas tentang pentingnya mengenal klien Anda lebih dalam. Memahami bisnis klien adalah langkah pertama yang krusial. Anda harus tahu model bisnis mereka, siapa pelanggan mereka, bagaimana mereka menghasilkan pendapatan, dan apa yang membuat mereka berbeda dari pesaing. Hal ini akan membuat setiap interaksi Anda dengan klien menjadi lebih bermakna dan relevan. Untuk itu,
Pelajari laporan tahunan mereka, ikuti berita di industri mereka, dan perhatikan bagaimana mereka menggambarkan bisnis mereka di media. Selain itu, penting juga untuk memahami manusia di balik bisnis tersebut. Di balik setiap akun, ada orang-orang dengan tekanan, prioritas, dan ambisi yang berbeda-beda. Ketahui siapa pengambil keputusan, siapa yang mempengaruhi keputusan itu, serta apa yang secara pribadi dipertaruhkan setiap individu dalam proyek yang Anda kerjakan bersama. Dengan pendekatan ini, Anda bisa membangun hubungan yang kuat dan memberikan solusi yang benar-benar tepat sasaran. Pada slide ini, kita membahas tentang pemetaan pemangku kepentingan dalam akun. Dengan memahami siapa saja yang ada dalam peta ini, kita bisa memprioritaskan waktu dengan lebih efektif, serta menyesuaikan pesan yang tepat untuk setiap pihak yang terlibat. Ini sangat penting karena setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda, sehingga pendekatan kita harus disesuaikan agar komunikasi berjalan lancar dan tujuan tercapai dengan optimal. Strategi komunikasi yang efektif dengan klien sangat penting. Bukan hanya soal seberapa sering kita mengirim pesan. Intinya adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat, dengan cara yang paling mudah mereka terima. Setiap klien punya preferensi berbeda. Ada yang suka email singkat, ada yang lebih nyaman dengan telepon rutin, dan ada juga yang memilih laporan tertulis mingguan. Jadi, kunci suksesnya adalah menyesuaikan pendekatan kita sesuai kebutuhan klien, bukan memaksakan gaya komunikasi kita kepada mereka. Pada prinsip komunikasi efektif dengan klien, aktif mendengarkan sangat penting. Artinya kita harus benar-benar mendengarkan untuk memahami, bukan hanya menunggu giliran bicara. Tanyakan pertanyaan lanjutan dan ulangi apa yang Anda dengar supaya klien tahu kita benar-benar memperhatikan dan menghargai pendapat mereka. Selain itu, kita harus proaktif, bukan reaktif. Jangan hanya menunggu klien menghubungi kita saat ada masalah, tapi inisiatiflah memberi kabar terbaru atau sekadar melakukan check-in singkat. Ini membuat klien merasa diperhatikan dan lebih sabar terhadap kendala kecil yang mungkin terjadi. Terakhir, kejelasan adalah kunci utama. Hindari penggunaan jargon teknis yang bisa membingungkan klien. Gunakan bahasa yang sederhana, langsung, dan jelas. Kalau ada hal yang belum pasti, jujur saja daripada memberikan jawaban yang membingungkan. Ini akan membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih efektif. Manajemen ekspektasi klien sangat penting untuk memastikan kepuasan mereka sepanjang kerjasama. Sebagian besar ketidakpuasan klien bukan karena kinerja yang buruk, melainkan karena ada kesenjangan antara harapan dan realita, yang bisa dicegah dengan komunikasi yang jelas sejak awal. Untuk mengelola ekspektasi dengan efektif, kita harus mulai dengan menetapkan ruang lingkup proyek secara tertulis dan memastikan setiap perubahan dikonfirmasi secara eksplisit. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, lebih baik katakan sejak awal karena klien menghargai transparansi, bahkan ketika beritanya tidak sesuai harapan. Dengan cara ini, kita membangun kepercayaan dan menghindari masalah di kemudian hari. Pada slide ini, kita melihat 5 tahap utama dalam siklus hidup akun klien, yaitu akuisisi, onboarding, pertumbuhan, dan retensi. Setiap tahap ini membutuhkan strategi dan pendekatan yang berbeda agar bisa berjalan efektif. Mengetahui dengan tepat di mana posisi klien Anda dalam siklus ini sangat penting, karena hal ini memungkinkan Anda untuk fokus pada langkah yang paling memberikan dampak maksimal. Dengan cara ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan menghasilkan nilai jangka panjang dari setiap akun klien. Pada fase onboarding, kita memulai hubungan dengan klien secara fundamental dan sangat penting. Ini adalah saat di mana klien membentuk kesan pertama mereka tentang bagaimana kita bekerja, jadi jika proses ini terasa kacau atau tidak terorganisir, klien bisa mulai meragukan keputusan mereka untuk memilih kita. Oleh karena itu, gunakanlah fase ini untuk menetapkan ritme komunikasi yang jelas, memperkenalkan tim kita, serta mengkonfirmasi tujuan bersama secara transparan. Jangan lupa untuk mendokumentasikan semua kesepakatan yang telah dibuat agar tidak terjadi kebingungan di kemudian hari. Dengan onboarding yang baik, kita bisa mengurangi gesekan dan membangun fondasi kerjasama yang solid. Pada proses onboarding yang sukses, ada 4 elemen kunci yang perlu kita perhatikan. Pertama,
Pertemuan kick-off harus melibatkan semua pihak penting dari kedua sisi, emphasis, supaya tujuan, peran, dan jalur komunikasi bisa jelas sejak awal. Kedua, dokumentasi kesepakatan sangat penting, karena dengan mencatat semua persetujuan secara tertulis, kita memastikan ruang lingkup, tenggat waktu, dan indikator keberhasilan sudah sepakat bersama. Ketiga, lakukan check-in awal dalam 2 minggu pertama untuk memastikan semuanya berjalan sesuai harapan dan menangani setiap pertanyaan yang muncul. Terakhir, mintalah umpan balik terstruktur dari klien setelah 30 hari, supaya kita bisa menunjukkan kepedulian dan membuka ruang untuk perbaikan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses onboarding akan berjalan lebih lancar dan efektif. Rencana akun adalah alat strategis yang sangat penting bagi seorang account manager. Ini adalah dokumen hidup yang tidak hanya merangkum profil klien, tetapi juga menguraikan tujuan bisnis mereka, peluang yang telah kita identifikasi, serta risiko yang harus kita antisipasi. Selain itu, rencana ini berisi langkah-langkah spesifik yang akan kita ambil untuk mengembangkan hubungan dengan klien tersebut. Mengapa rencana akun sangat penting? Tanpa adanya rencana yang tertulis, kita cenderung bekerja secara reaktif. Dengan rencana akun, kita dipaksa untuk berpikir ke depan, mencari peluang sebelum kompetitor, dan mendekati setiap akun dengan niat yang jelas. Ini adalah perbedaan antara account manager yang hanya mengelola dan mereka yang benar-benar mampu mengembangkan akun secara strategis. Pada slide ini, kita akan membahas komponen utama dari rencana akun yang solid. Pertama, kita mulai dengan profil klien, yang mencakup gambaran bisnis mereka, industri tempat mereka beroperasi, struktur organisasi, serta para pemain kunci yang harus kita ketahui untuk memahami konteks secara mendalam. Selanjutnya, poin kedua adalah tujuan dan prioritas klien, terutama apa yang ingin mereka capai dalam 6 hingga 12 bulan ke depan, tidak hanya dari segi bisnis tetapi juga dalam hubungan mereka dengan kita. Ketiga, kita harus mengidentifikasi peluang pertumbuhan, seperti layanan tambahan, produk baru, atau area kolaborasi yang masih bisa dikembangkan sesuai kebutuhan klien. Terakhir, jangan lupa untuk mengenali risiko dan ancaman, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, serta menyusun rencana mitigasi yang jelas untuk menjaga keberlangsungan hubungan tersebut. Memahami keempat komponen ini akan memastikan rencana akun kita kuat dan dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengukur kesehatan hubungan klien itu penting karena tidak semua hubungan berjalan dengan cara yang sama. Ada yang terasa kuat dan produktif, tapi ada juga yang mungkin memburuk tanpa kita sadari. Tugas kita adalah bisa membaca sinyal-sinyal tersebut sebelum masalah menjadi lebih besar. Perhatikan perubahan seperti frekuensi komunikasi yang menurun, respons yang semakin lambat, nada percakapan yang berbeda, dan berkurangnya keterlibatan mereka. Semua ini biasanya adalah tanda awal bahwa ada sesuatu yang perlu segera kita tangani. Pada slide ini, kita membahas tentang indikator kesehatan akun yang sangat penting dalam menjaga hubungan bisnis. Pertama, keterlibatan aktif dari klien, yang terlihat dari respons mereka terhadap pesan, kehadiran di pertemuan, serta keaktifan mereka dalam berbagi informasi tentang bisnis mereka sendiri. Ini menandakan adanya komunikasi yang baik dan keterbukaan. Selanjutnya, umpan balik positif seperti pujian spontan dari klien, rekomendasi kepada orang lain, atau undangan ke diskusi strategis internal, menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan yang tinggi. Selain itu, pembaruan kontrak yang dilakukan lebih awal atau permintaan perluasan layanan tanpa dorongan juga merupakan tanda bahwa hubungan berjalan lancar dan klien menghargai kerjasama ini. Namun, kita juga harus waspada terhadap sinyal bahaya, seperti respons yang melambat, permintaan yang dihindari, atau pembatalan pertemuan. Sinyal-sinyal ini harus segera ditindaklanjuti agar masalah tidak berkembang dan hubungan tetap sehat. Memahami indikator-indikator ini membantu kita menjaga dan meningkatkan kualitas kemitraan dengan klien. Menangani keluhan dan konflik klien adalah hal yang sangat penting dalam menjaga hubungan jangka panjang. Perlu diingat, konflik bukanlah akhir dari hubungan melainkan kesempatan untuk memperkuatnya. Cara Anda merespons konflik seringkali menjadi penentu apakah hubungan tersebut akan bertahan atau justru berakhir. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela. Setelah itu,
Akui perasaan dan kekhawatiran klien tanpa bersikap defensif. Penting juga untuk tidak menjanjikan sesuatu yang tidak bisa Anda penuhi. Terakhir, sampaikan langkah-langkah konkret dengan tenggat waktu yang jelas, dan pastikan Anda menindaklanjutinya sesuai dengan janji yang telah dibuat. Dengan pendekatan ini, klien akan melihat profesionalisme Anda dan cenderung menjadi lebih loyal. Berikut adalah proses penanganan keluhan klien yang sangat penting untuk diikuti secara konsisten. Pertama, kita harus dengarkan tanpa menyela, agar klien merasa didengar dan dihargai. Selanjutnya, kita akui dan validasi kekhawatiran mereka. Ini membantu membangun kepercayaan. Setelah itu, kita selidiki lebih dalam dengan menelusuri akar masalah agar solusi yang diberikan benar-benar tepat. Terakhir, berikan solusi yang konkret dan jelas yang dapat menyelesaikan permasalahan. Ingat, proses ini harus menjadi standar yang diterapkan setiap saat, bukan hanya ketika konflik besar muncul, karena konsistensi dalam penanganan keluhan akan membangun reputasi yang kuat bagi perusahaan kita. Mengelola klien yang sulit memang tantangan yang pasti dihadapi setiap account manager. Kuncinya adalah memisahkan perilaku dari orangnya, jadi kita tidak menyerang pribadi tapi fokus pada masalah yang ada. Seringkali, klien yang sulit sebenarnya sedang menghadapi tekanan internal yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan empati sambil tetap menetapkan batasan yang wajar agar tim kita tidak terlalu stres. Jangan lupa juga untuk selalu mendokumentasikan semua kesepakatan secara tertulis, supaya tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Dengan pendekatan ini, kita bisa menjaga hubungan profesional yang sehat dan produktif meskipun dalam situasi sulit. Strategi retensi klien sangat penting untuk keberlanjutan bisnis kita. Salah satu kunci utamanya adalah memberikan nilai berkelanjutan bagi klien. Jadi, kita harus memastikan mereka selalu merasakan manfaat nyata dari kerjasama yang kita bangun. Nilai ini yang membuat mereka tetap tertarik untuk bertahan. Selanjutnya, lakukan tinjauan berkala dengan klien. Pertemuan rutin ini berguna untuk membahas pencapaian yang sudah diraih, tantangan yang dihadapi, dan juga merencanakan langkah ke depan secara bersama-sama. Ini membantu menjaga komunikasi tetap lancar dan hubungan semakin kuat. Terakhir, jangan lupa berikan kejutan positif sesekali. Misalnya, dengan memberikan lebih dari yang mereka harapkan seperti laporan yang mendalam, informasi terbaru tentang industri, atau respons yang sangat cepat. Ini bisa meningkatkan kepuasan dan memperkuat loyalitas klien. Tinjauan bisnis berkala, atau yang sering disebut KBR, adalah pertemuan rutin yang kita lakukan dengan klien untuk menilai pencapaian yang sudah berhasil diraih, serta membahas apa yang berjalan dengan baik dan apa yang harus diperbaiki. Pertemuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kita secara aktif mengelola hubungan, bukan hanya menunggu masalah muncul. Selain itu, KBR membuka kesempatan untuk berdiskusi tentang peluang baru yang mungkin belum terpikirkan oleh klien. Dengan demikian, kita dapat memperkuat posisi sebagai mitra strategis, bukan sekadar penyedia jasa. Pada struktur KBR yang efektif ini, ada 4 tahap penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, pembukaan, di mana kita menetapkan agenda, memastikan waktu sudah tepat, dan mengingatkan tujuan utama pertemuan ini. Ini penting supaya semua peserta memiliki pemahaman yang sama sejak awal. Selanjutnya, tinjauan pencapaian, di mana kita menunjukkan hasil yang sudah diraih dibandingkan dengan tujuan yang sebelumnya disepakati. Ini membantu kita mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dibuat. Tahap ketiga adalah diskusi tantangan. Di sini, kita membahas apa saja yang tidak berjalan sesuai rencana dan mencari penyebabnya tanpa saling menyalahkan. Ini bertujuan agar kita bisa belajar dan memperbaiki bersama. Terakhir, rencana ke depan, yaitu menetapkan prioritas untuk periode berikutnya dan memastikan ada langkah tindak lanjut yang jelas. Dengan begitu, kita bisa terus maju dengan arah yang solid dan terorganisir. Setelah kita membangun fondasi hubungan yang kuat dengan klien, langkah selanjutnya adalah secara aktif mencari dan mengidentifikasi cara-cara untuk menumbuhkan nilai akun. Ini penting karena pertumbuhan akun yang sehat akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi klien. Dengan begitu, kita bisa memastikan hubungan ini berlanjut dan berkembang dengan baik.
Menumbuhkan nilai akun artinya kita harus selalu proaktif dalam menawarkan solusi yang relevan dan memenuhi kebutuhan klien secara berkelanjutan. Perbedaan utama antara upselling dan cross-selling terletak pada pendekatan mereka dalam menumbuhkan akun. Keduanya memang merupakan strategi yang sah dan efektif. Namun kunci keberhasilannya adalah dengan benar-benar memahami kebutuhan nyata klien, bukan hanya berfokus pada target penjualan Anda sendiri. Dengan kata lain, pendekatan ini harus selalu berorientasi pada manfaat pelanggan agar hubungan bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Pada slide ini, kita akan membahas cara mengidentifikasi peluang pertumbuhan. Pertama, penting untuk memperhatikan celah yang belum terpenuhi. Dalam percakapan rutin, klien sering menyebut tantangan yang mereka hadapi yang belum ada solusinya. Ini adalah peluang yang paling autentik karena kebutuhannya sudah diakui oleh klien sendiri. Selanjutnya, ikuti perubahan bisnis klien. Ketika mereka berkembang, berganti kepemimpinan, atau memasuki pasar baru, kebutuhan mereka juga berubah. Account manager yang aktif mengikuti perkembangan ini akan menemukan peluang lebih awal sebelum orang lain menyadarinya. Terakhir, jangan ragu untuk tanya langsung kepada klien, misalnya dengan pertanyaan sederhana seperti, apakah ada area lain di mana Anda merasa kami bisa membantu lebih? Pertanyaan ini sering membuka percakapan yang sangat produktif dan peluang baru. Saat membangun jaringan di dalam akun klien, bahaya utama adalah bergantung pada satu kontak saja. Jika hubungan Anda hanya dengan satu orang, Anda berisiko kehilangan seluruh akun ketika orang tersebut pindah jabatan, keluar, atau berhenti mendukung Anda secara internal. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun multi-level relationship dengan berbagai orang di organisasi klien, mulai dari tingkat operasional hingga pengambil keputusan. Dengan cara ini, posisi Anda menjadi lebih kuat dan Anda mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kebutuhan mereka yang sesungguhnya. Pada slide ini, kita membahas perbedaan penting antara menjadi vendor dan menjadi mitra strategis bagi klien. Vendor hanya sekadar memenuhi pesanan, sementara mitra strategis benar-benar memahami tujuan bisnis klien dan secara aktif membantu mereka mencapai tujuan itu, bahkan sebelum diminta. Untuk bisa menjadi mitra strategis, kita harus menunjukkan bahwa kita paham konteks bisnis klien secara menyeluruh, mampu berpikir beberapa langkah ke depan, dan yang paling penting, kepentingan kita harus selaras dengan kepentingan mereka. Ini bukan sekadar transaksi biasa, tetapi sebuah transformasi dalam hubungan bisnis yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Untuk bisa menjadi mitra strategis bagi klien, pertama-tama penting untuk selalu membawa wawasan baru, bukan hanya sekedar laporan biasa. Setiap kali berinteraksi, usahakan menyampaikan informasi atau perspektif yang relevan dan belum mereka ketahui, seperti tren industri terbaru atau praktik terbaik dari sektor lain. Ini menunjukkan nilai tambah Anda dan membuat klien merasa mendapat manfaat lebih dari kerja sama ini. Selain itu, penting juga untuk ikut serta dalam proses perencanaan mereka sejak awal, bukan hanya saat kontrak akan diperbarui. Dengan terlibat sejak dini, Anda menunjukkan komitmen dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arah bisnis mereka. Terakhir, jangan ragu menghubungkan klien dengan sumber daya yang Anda kenal, entah itu orang, bacaan, atau informasi yang bermanfaat. Langkah sederhana ini dapat memperkuat reputasi Anda sebagai mitra yang benar-benar peduli dengan kesuksesan mereka. Pada studi kasus kali ini, kita melihat bagaimana Salesforce menerapkan pendekatan manajemen akun berbasis hubungan yang sangat efektif. Salesforce, sebagai perusahaan perangkat lunak CRM berbasis cloud, dikenal dengan inovasi mereka melalui peran Customer Success Manager atau CSM. Peran CSM ini dirancang khusus untuk memastikan pelanggan benar-benar mendapatkan nilai maksimal dari produk yang digunakan, bukan sekadar membantu saat ada pertanyaan. Pendekatan mereka bersifat sangat proaktif dan terstruktur. CSM tidak hanya menunggu permintaan dari pelanggan, tetapi juga secara aktif memantau bagaimana produk digunakan oleh klien dan segera menghubungi mereka jika ada indikasi bahwa pelanggan mungkin tidak mendapatkan manfaat optimal. Ini adalah contoh manajemen hubungan yang didasarkan pada data, di mana interaksi dibuat lebih bermakna dan strategis untuk meningkatkan kepuasan dan kesuksesan pelanggan. Pendekatan seperti ini menunjukkan bagaimana manajemen akun yang efektif bisa membuat perbedaan besar dalam membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.
Pelajaran utama dari model Sales 4C adalah bahwa kesuksesan klien adalah tanggung jawab proaktif. Mereka tidak menunggu sampai klien melaporkan masalah, melainkan secara aktif memantau indikator penggunaan dan segera menghubungi klien jika melihat potensi masalah sebelum klien sadar. Selain itu, nilai yang terukur dari layanan mereka menciptakan hubungan yang kuat, karena setiap interaksi fokus pada menunjukkan manfaat nyata yang bisa dirasakan klien. Ini membuat klien merasa sulit untuk beralih ke pesaing. Yang menarik, meskipun ada proses yang terstandarisasi, Salesforce memastikan hubungan tetap personal dan hangat, karena proses administratif yang lancar memberi account manager lebih banyak ruang untuk membangun kedekatan dengan klien. Teknologi memegang peran penting dalam manajemen akun modern, tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa CRM itu sebagai alat, bukan tujuan itu sendiri. Sistem CRM seperti Salesforce, HubSpot, atau Microsoft Dynamics membantu kita melacak semua riwayat interaksi, mengatur tenggat waktu, dan memastikan tidak ada hal yang terlewat. Namun, teknologi ini hanya efektif jika data yang kita masukkan benar-benar lengkap dan akurat. CRM yang digunakan dengan setengah hati justru tidak memberikan manfaat apapun. Jadi, apa yang harus kita catat? Setiap percakapan yang penting, setiap komitmen yang dibuat, dan setiap perubahan dalam bisnis klien harus didokumentasikan dengan konsisten. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran lengkap dari setiap akun, yang memungkinkan kita mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Pada slide ini, kita membahas tentang membangun kebiasaan account manager yang produktif. Pertama, penting untuk memiliki jadwal tinjauan mingguan yang teratur. Sisihkan waktu setiap minggu untuk meninjau status semua akun Anda, sehingga Anda bisa mengidentifikasi mana yang membutuhkan perhatian segera dan mana yang berjalan dengan baik. Selanjutnya, lakukan kontak rutin dengan klien tanpa harus membawa agenda penjualan. Hubungi mereka secara berkala hanya untuk menanyakan kabar dan bagaimana keadaan mereka. Cara ini sangat efektif untuk membangun hubungan yang lebih otentik dan memperkuat kepercayaan. Terakhir, dokumentasikan segera setelah setiap pertemuan. Catat semua poin penting, komitmen, dan tindak lanjut selagi informasi tersebut masih segar dalam ingatan Anda. Kebiasaan ini menjaga agar tidak ada detail yang terlewat dan memastikan bahwa semua janji harus diikuti dengan tindakan yang tepat. Dalam konteks manajemen akun, negosiasi bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan tentang menemukan titik temu yang membuat kedua belah pihak merasa dihargai dan memperoleh nilai yang adil. Penting untuk diingat bahwa negosiasi yang buruk mungkin menang satu ronde, tapi bisa merusak hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, sebelum memulai negosiasi, kita harus benar-benar memahami apa yang penting bagi klien, karena seringkali perdebatan harga hanyalah permukaan dari kekhawatiran yang lebih dalam seperti nilai, risiko, atau dinamika internal di pihak klien. Prinsip pertama adalah memisahkan orang dari masalah, emphasis. Ini penting agar diskusi tetap fokus pada isu, bukan pada pribadi. Kita harus membicarakan masalah secara objektif tanpa menyerang atau mempermalukan pihak lain. Dengan begitu, suasana negosiasi tetap kondusif dan kita bisa lebih mudah mencari solusi bersama. Selanjutnya, kita harus memahami kepentingan di balik posisi yang diambil. Misalnya, saat klien bilang, harganya terlalu mahal, jangan langsung menolak atau mengabaikan. Cari tahu apa yang sebenarnya menjadi alasan. Apakah karena tekanan anggaran atau mereka merasa nilai yang ditawarkan kurang jelas? Mengidentifikasi kebutuhan ini sangat krusial untuk memberikan solusi yang tepat. Terakhir, jangan datang ke meja perundingan hanya dengan satu pilihan. Ciptakan beberapa opsi, emphasis, supaya klien punya fleksibilitas memilih yang paling cocok dengan keadaan mereka. Ini bisa membuat negosiasi lebih dinamis dan memungkinkan tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Transisi akun saat account manager berganti merupakan momen yang sangat krusial. Risiko utama terjadi jika proses transisi tidak dikelola dengan baik. Ketika seorang account manager meninggalkan akun tanpa adanya serah terima yang terstruktur, klien sering merasa diabaikan dan bingung siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Hal ini bisa menyebabkan klien mulai mempertimbangkan alternatif lain, yang tentu saja berbahaya bagi hubungan jangka panjang. Untuk melakukan transisi dengan baik,
Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, perkenalkan pengganti Anda langsung kepada klien, idealnya dalam pertemuan 3 pihak untuk memastikan komunikasi berjalan lancar. Selanjutnya, pastikan semua aspek akun terdokumentasi dengan lengkap agar tidak ada informasi yang hilang. Terakhir, berikan waktu yang cukup bagi pengganti untuk membangun hubungan dengan klien sebelum Anda sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab tersebut. Dengan cara ini, kita bisa menjaga kepercayaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien. Mengelola akun di berbagai budaya mengharuskan kita memiliki sensitivitas budaya sebagai kompetensi profesional. Cara klien berkomunikasi, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya mereka. Jadi penting bagi kita sebagai account manager lintas budaya untuk memahami perbedaan ini agar tidak menyinggung atau salah membaca sinyal. Sebelum bertemu, pastikan kita sudah belajar tentang norma komunikasi, etika bisnis, dan harapan hubungan di budaya klien. Ini bukan hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga meningkatkan efektivitas interaksi secara signifikan. Yang perlu diingat, kita dapat menyesuaikan gaya komunikasi kita tanpa mengubah nilai-nilai atau standar profesional. Adaptasi gaya ini justru menandakan kecerdasan sosial, bukan inkonsistensi dalam diri kita. Sebagai account manager, kolaborasi internal sangat penting untuk keberhasilan kita dalam mendukung klien. Kita tidak bekerja sendiri, melainkan bersama tim operasi, keuangan, pengembangan produk, dan layanan pelanggan. Saat membutuhkan dukungan, komunikasikan urgensi dan konteks dengan jelas agar semua pihak mengerti mengapa hal ini penting dan dampaknya jika tidak segera ditangani. Tim yang memahami konteks akan memberikan respons yang lebih cepat dan tepat. Mengelola hubungan internal demi klien adalah kunci keberhasilan kita. Bangun hubungan ini jauh sebelum Anda benar-benar membutuhkannya. Jangan hanya menghubungi tim internal saat ada masalah. Dengan menjalin hubungan kerja yang baik secara proaktif, Anda menciptakan modal sosial yang penting untuk mendapatkan dukungan cepat ketika situasi mendesak. Selanjutnya, jadilah jembatan, bukan penghalang. Pastikan informasi antara klien dan tim internal mengalir dengan jelas dan tepat waktu, karena seringkali kesalahpahaman internal yang menjadi akar masalah yang dirasakan klien. Terakhir, akui batas kemampuan Anda. Jika ada keputusan atau hal yang di luar wewenang, jangan ragu mengakui dan melibatkan orang yang tepat, supaya kita tidak membuat komitmen yang tidak bisa dipenuhi. Dalam manajemen akun, standar etika merupakan fondasi utama yang harus kita pegang. Integritas adalah kunci dalam menjalankan tugas ini. Saat Anda menghadapi pilihan antara kepentingan bisnis jangka pendek dan kejujuran, selalu prioritaskan kejujuran karena reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Selain itu, penting juga untuk mengenali potensi konflik kepentingan antara kebutuhan klien dan kepentingan organisasi. Jika situasi seperti ini muncul, jangan ragu untuk mengungkapkannya secara transparan dan melibatkan atasan atau tim hukum. Transparansi selalu lebih aman daripada menyembunyikan masalah. Yang paling penting bagi klien dari seorang account manager adalah didengar dan dipahami. Mereka ingin merasa bahwa kita benar-benar mengerti situasi dan tantangan bisnis mereka, bukan sekadar basa-basi saja. Selain itu, klien juga mengharapkan masalah mereka bisa diselesaikan dengan baik. Mereka tidak membayar hanya untuk hubungan yang menyenangkan, tetapi untuk hasil konkret yang bisa mereka rasakan. Terakhir, konsistensi dan keandalan sangat krusial. Klien ingin yakin bahwa layanan yang mereka terima hari ini akan tetap sama atau bahkan lebih baik di masa depan. Inilah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Menjadi account manager yang unggul bukan hanya soal menguasai teknik, tapi juga mengembangkan pola pikir yang selalu menempatkan kepentingan jangka panjang klien di pusat setiap keputusan. Account manager terbaik selalu belajar tentang industri klien mereka, meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi, serta secara aktif mencari umpan balik untuk memperbaiki cara kerja mereka. Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan profesional kita secara langsung memberi manfaat nyata bagi klien yang kita layani. Pada slide ini, kita akan membahas tentang kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang account manager yang efektif. Kompetensi ini sangat penting karena menentukan bagaimana seorang account manager dapat membangun hubungan yang kuat dengan klien, memahami kebutuhan mereka,
serta mengelola akun secara profesional dan efisien. Dengan mengembangkan kompetensi inti ini, account manager tidak hanya mampu menjaga kepuasan klien, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Jadi, mari kita pelajari bersama kemampuan-kemampuan kunci yang harus dimiliki untuk berhasil dalam peran ini. Pada slide ini, kita membahas pentingnya menerima dan memanfaatkan umpan balik dari klien. Umpan balik adalah informasi yang sangat berharga untuk pengembangan diri dan layanan kita. Kita tidak perlu takut dengan umpan balik negatif, karena klien yang memberikan kritik konstruktif sebenarnya masih peduli dan ingin membantu kita menjadi lebih baik. Malah yang harus kita waspadai adalah klien yang diam-diam tidak puas dan pergi tanpa memberitahu kita. Untuk merespons umpan balik dengan benar, pertama-tama kita harus menerima dengan tenang, meskipun terkadang terasa tidak adil. Selanjutnya, ajukan pertanyaan agar kita bisa memahami konteks dan alasan di balik umpan balik tersebut. Setelah itu, konfirmasikan apa yang akan dilakukan secara berbeda dan pastikan untuk menindaklanjuti komitmen tersebut. Ingat, respons yang baik terhadap umpan balik seringkali lebih berkesan dan berharga daripada tidak pernah membuat kesalahan sama sekali. Mari kita lihat ringkasan pembelajaran utama yang sangat penting dalam membangun dan menjaga hubungan dengan klien. Pertama, kepercayaan dibangun melalui konsistensi. Kompetensi, integritas, dan keandalan adalah 3 pilar utama yang harus Anda pertahankan, dan tidak ada jalan pintas untuk mencapainya. Kedua, pahami klien Anda secara mendalam. Memahami bisnis mereka, timnya, hingga tekanan yang mereka alami akan membuat Anda jauh lebih efektif dibandingkan dengan account manager biasa. Ketiga, komunikasi yang proaktif sangat penting. Jangan menunggu masalah muncul, tapi selalu lakukan komunikasi aktif, bagikan informasi yang relevan, dan tunjukkan perhatian penuh terhadap kepentingan mereka. Terakhir, konflik bukan hal yang harus dihindari tetapi dihadapi sebagai peluang untuk memperkuat hubungan. Penanganan konflik yang baik justru akan membuat ikatan dengan klien menjadi lebih kuat dibandingkan hubungan yang tidak pernah diuji. Mari kita bahas lebih jauh tentang bagaimana merencanakan setiap akun secara strategis. Sangat penting dalam manajemen akun. Dengan memiliki rencana akun yang tertulis, Anda tidak hanya menjadi manajer akun yang reaktif, tapi menjadi seseorang yang benar-benar mengelola dan menumbuhkan akun dengan tujuan yang jelas. Selanjutnya, penting untuk memposisikan diri Anda bukan sekadar sebagai vendor, tapi sebagai mitra bagi klien. Dengan membawa wawasan, menghubungkan sumber daya, dan terlibat dalam diskusi strategis, Anda menciptakan nilai yang sulit digantikan oleh pesaing. Terakhir, teknologi seperti CRM dan dokumentasi yang baik adalah alat pendukung yang esensial. Mereka membebaskan Anda dari beban administrasi yang memakan waktu, sehingga Anda bisa lebih fokus pada membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan klien. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Saya harap pengetahuan dan keterampilan yang Anda dapatkan hari ini benar-benar memberikan dampak nyata dalam pekerjaan sehari-hari dan dalam membangun hubungan dengan klien Anda. Perlu diingat, pembelajaran tidak berhenti di sini saja. Setiap interaksi dengan klien adalah kesempatan emas untuk mempraktikkan, merefleksikan, dan terus memperbaiki pendekatan Anda. Jadi, mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Pelatihan ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Sebaali sebagai panduan yang berharga untuk perjalanan Anda. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan tentang referensi yang menjadi dasar presentasi ini. Referensi utama berasal dari buku dan publikasi akademis yang terpercaya. Contohnya, buku Marketing Management oleh Kotler dan Keller sangat dikenal sebagai standar dalam manajemen pemasaran dan hubungan pelanggan di program EMBA di seluruh dunia. Selain itu, buku The Trusted Advisor oleh Meister dan rekan-rekannya membahas tentang model kepercayaan dalam hubungan profesional, yang sangat penting dalam konteks manajemen akun. Selain buku, kami juga mengacu pada sumber industri dan penelitian terkini, seperti laporan Gartner Research tahun 2023 yang membahas tren masa depan dalam manajemen akun, serta laporan tahunan Salesforce yang memberikan wawasan tentang ekspektasi pelanggan modern dan peran seorang account manager. Perlu dicatat bahwa seluruh referensi dipilih dengan cermat berdasarkan relevansi dan kemampuan diverifikasi secara independen, dan jika ada klaim yang tidak bisa dikonfirmasi,
Hal tersebut secara jelas disebutkan dalam materi. Ini untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi yang kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, saya ingin menekankan pentingnya penyangkalan ini. Konten yang disampaikan di sini hanya untuk keperluan pelatihan dan penggunaan internal, jadi mohon gunakan dengan penuh pertimbangan. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin saja ada ketidaktepatan dalam informasi yang diberikan. Oleh karena itu, penulis tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan konten ini, dan sangat disarankan untuk selalu menggunakan penilaian profesional Anda sendiri. Jika menghadapi isu hukum atau regulasi yang kompleks, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli yang berkompeten. Informasi yang ada diberikan sebagaimana adanya, tanpa jaminan kelengkapan atau keakuratan, jadi harap diingat hal tersebut saat mengaplikasikan materi ini.